Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dafaril Fatri, mewakili kelompok 3 di sini, kelompok 3 SKC. Sini, kita akan menjelaskan mengenai tugas besar yang kita buat di sini mengenai penerapan PSO pada optimasi nilai tukar antara US dollar dengan nilai tukar rupiah, gitu. Nah, dalam jadwal. Nah, di sini pertama akan dijelaskan oleh Akmal Bani. Ada Akmal Bani, disilakan. Baik, di yang pertama di sini outline yang kami angkat di sini yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua itu ada pengertian dari PSO itu sendiri, lalu penerapan PSO, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Next. Nah, di sini yang melatar belakangi itu nilai tukar merupakan nilai mata uang pada suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Nah, di sini contohnya itu seperti nilai tukar rupiah pada dolar Amerika Serikat atau US dollar. Di mana di sini nilai 1 dolar Amerika Serikat dalam rupiah, begitu juga sebaliknya nilai 1 rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, untuk menyatakan nilai tukar di sini diperlukan sebuah metode prediksi guna memperkirakan nilai tukar di masa depan. Nah, di sini kami mengambil dengan cara itu penerapan dari neural network, yaitu metode particle swarm optimization atau PSO, di mana PSO sendiri ini memiliki kesamaan pada algoritma genetika. Nah, PSO dan algoritma genetika ini dimulai dengan generate populasi secara random, menghitung nilai fitness atau mengevaluasi populasi dan melakukan update populasi berdasarkan nilai fitness yang didapat. Next. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari PSO itu sendiri, di mana PSO merupakan algoritma pencarian yang menggunakan banyak individu atau partikel yang dikelompokkan. Masing-masing partikel ini mewakili solusi kandidat untuk optimasi masalah. Secara konsep, penggunaan P-base dan G-base pada partikel swarm mirip dengan operasi crossover pada genetik algoritma. Nah, di bawah ini merupakan rumus dari kecepatan partikel itu sendiri, yaitu V sama dengan V dikali T kurang 1, C1 kali R1, X dikurang X dikali T dikurang 1, ditambah C2R2 dikali XG ini, yaitu G base-nya dikurang X dikali T dikurang 1. X. Nah, di sini ada penerapan PSO pada optimasi nilai tukar US dollar terhadap rupiah per catur bulan. Nah, di sini kami menginisialisasikan di sini C1-nya itu sama dengan 1, C2-nya sama dengan 1, R1 0,6, R2-nya 0,4. Nah, di sini di tabelnya ada data nilai tukar US dollar ke IDR catur bulan ke-1 tahun 2022. Next. Nah, ini merupakan normalisasi, di mana normalisasi ini dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan adanya redundansi pada database serta bertujuan untuk memastikan evidensi pada data. Nah, dapat dilihat pada catur bulan ke-1, yaitu bulan pertama, kedua, ketiga, dan 4 pada tabel ini sampai catur bulan ketiga. Nah, di sini dapatkan grafiknya itu dia mendekati 1. Nah, untuk mencari nilai catur ulang ke-1 sampai catur ulang ke-3 ini didapatkan rumus, yaitu sama dengan X aksen sama dengan 0,8 dikali X dikurang B dibagi A min B ditambah 0,1. Next. Nah, selanjutnya di sini ada denormalisasi. Nah, denormalisasi ini juga bertujuan untuk mengembalikan data ke bentuk tidak normal sebagai acuan dalam pembentukan struktur. Nah, singkatnya, denormalisasi ini merupakan kebalikan dari normalisasi. Nah, di sini pada tabel dapat dilihat nilai yang didapatkan, lalu ada grafiknya di sini. Nah, untuk mencari nilai pada tabel tersebut, dapatkan bersamaan
dengan X sama dengan X aksen dikurang 0,1 dikali A min B plus 0,8 dikali B dibagi 0,8. Next. Nah, sini GBase. Ini pencarian GBase-nya ya. Di mana GBase-nya itu di sini kan kondisinya memaksimalkan. Nah, sehingga GBase itu didapat 0,9. Ini dapat pada tabel. Lalu ini ada nilai kecepatannya V1, V2, V3. Nah, di mana ini dicari menggunakan rumus kecepatan partikel itu seperti slide sebelumnya. Next. Nah, kecepatan partikel. Nah, untuk mencari kecepatan partikel rumusnya seperti ini. Dan grafik yang didapatkan itu mendekati 0 ya, atau dia menyentuh angka 0. Next. Nah, untuk ini kesimpulan yang kami dapat pada tugas besar kali ini yaitu PSO merupakan algoritma pencarian yang menggunakan banyak individu atau partikel yang dikelompokkan. Yang kedua itu PSO merupakan proses algoritma yang sederhana dikarenakan tidak memiliki proses crossover dan mutasi seperti pada algoritma genetika. Lalu yang ketiga itu nilai tukar merupakan nilai mata uang sebuah negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Lalu yang ketiga, optimasi nilai tukar US dollar terhadap rupiah dilakukan dengan metode PSO yang dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan Microsoft Excel dan bahasa pemrograman CPP. Lalu yang kelima itu, proses normalisasi dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan adanya redundansi pada database, serta bertujuan untuk memastikan dependensi pada data. Lalu yang keenam, proses denormalisasi dilakukan untuk mengembalikan data kembali ke bentuk tidak normal, di mana sebagai acuan dalam pembentukan struktur basis data yang bagus dan sederhana. Yang terakhir di sini, nilai kecepatan partikel menjadi mekanisme optimalisasi komponen lain terhadap objektifikasi komponen parameter. Next. Nah, ini merupakan referensi yang kami gunakan. Nah, untuk selanjutnya untuk penjelasan Microsoft Excel dan pemrograman itu sendiri akan dijelaskan dengan kawan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin mencoba melakukan simulasi particle swarm optimization menggunakan Microsoft Excel atau perhitungan Microsoft Excel. Optimasi ini dilakukan terhadap nilai tukar US dollar itu sendiri terhadap rupiah untuk setiap catur bulannya yang dimulai dari catur bulan pertama pada tahun 2022, di mana dalam satu catur bulan itu terdapat 4 bulan dimulai dari Januari, Februari, Maret, April yang diketahui nilai tukarnya sekitar seperti ini. Dan untuk spesifikasinya itu sendiri menggunakan C1 sama dengan 1, C2 sama dengan 1, R1 sama dengan 0,6, R2 sama dengan 0,4 dengan objektifikasi untuk memaksimalkan atau memperkuat nilai dolar itu sendiri terhadap rupiah. Nah, pertama dilakukan proses normalisasi untuk mengulangi nilai redundansi data-data dan menjadi satu tabel yang utuh dengan rumus 0,8 X min B dibagi A min B tambah 0,1, di mana A itu dan B itu merupakan nilai tertinggi dan nilai terendah dari data catur bulan pertama. Nah, didapatkan hasil normalisasi hingga tahun 2023 untuk catur bulan ketiga untuk melakukan prediksi. Setelah dilakukan normalisasi ini, diperlukan dilakukan denormalisasi, di mana denormalisasi ini merupakan kebalikan atau inverse dari normalisasi itu sendiri, ya untuk mendapatkan nilai kembali ke bentuk rupiah. Sedangkan normalisasi tadi itu bernilai rentang 0 hingga 1. Ini untuk grafiknya, untuk normalisasi sendiri itu grafik mendekati angka 1, di mana maksimumnya saat ini hingga tahun 2023 itu 0,9 yang sebagai parameternya, di mana nilai paling maksimum
grafik itu semua bulan itu cenderung menuju ke angka 0,9 atau di bulan April. Nah, untuk denormalisasi itu sendiri sama, namun yang membedakan adalah sudah dikonversi menjadi ke dalam bentuk rupiah atau kembali normalisasi dalam bentuk denormalisasi. Perhitungan dilakukan dengan pengukuran GBES dengan rumus ini VIT sama dengan VIT min 1 C1 kali R1 X1 min X1 T min 1 plus CR2 X GBES min XT min 1 untuk mendapatkan nilai mana yang yang paling tinggi atau objektifikasi maksimumnya. Dan ini kecepatan partikel sebagai kecepatan perpindahan terhadap parameter paling maksimum dan didapatkan hasil yang berkebalikan dengan normalisasi dan denormalisasi itu sendiri, di mana cenderung menuju angka 0 dengan kecepatan partikel yang semakin mengecil untuk mendekati angka nilai optimum maksimal. Jadi dari percobaan dapat diketahui hingga sampai tahun 2023 GBES maksimum masih di angka 0,9. Mungkin itu saja untuk simulasi perhitungan dengan Excel, dan berikutnya akan dijelaskan simulasi menggunakan C++ oleh teman saya. Oke, baiklah, di sini saya Faryal Fatri ingin menjelaskan mengenai pemrograman yang sudah dirancang daripada pengoptimalan nilai tukar US dollar terhadap rupiah dalam chatrulan. Nah, di sini pengertiannya tadi bisa dibuka di itu lagi di Excel tadi, bentar. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya dari mekanisme yang kita buat di sini PSO itu kita gunakan dalam mengoptimalkan nilai tukar US dollar ke rupiah itu dalam 4 bulannya itu dioptimalkan gitu. Nah, jadi makanya di sini dalam grafiknya itu menuju pada satu titik. Nah, di sini dari yang awalnya itu kita ambil data pada https://kemendak.go.id di garis miring exchange rate ini di awalnya kan kita ambil pada 4 bulan pertama itu sebagai chatrulan pertama tahun 2022. Nah, di sini didapatkan 14.381, 14.371, 14.349, 14.418. Nah, di sini gunanya kita menggunakan PSO itu untuk mengoptimasi keempat bulannya ini mendapatkan nilai tukar US dollar terhadap rupiah itu lebih optimal gitu. Makanya di sini pada iterasi yang ke-6 atau iterasi yang terakhir itu nilainya itu mendekati 14.408. Nah, mungkin algoritmanya itu kita mulai dari mengambil data, lalu kita normalisasi menggunakan rumus yang sudah ada tadi, lalu kita mencari GBES itu mencari nilai paling maksimal di antara normalisasi ini, lalu kita mencari PBES itu PBES itu didapat dari normalisasi yang sudah ada. Lalu kita gunakan nilai PBES ini dalam mencari kecepatan partikel yang di mana tadi sudah disebutkan rumusnya tadi. Lalu nilai iterasi kedua normalisasi ini didapatkan dari normalisasi sebelumnya ditambah dengan nilai partikelnya gitu. Begitu seterusnya sampai kita mendapatkan nilai yang optimal. Mungkin bisa dibuka ke C++ kembali. Nah, di sini pertama kita memakai library IAStream stdio.h algorithm. Di sini kita gunakan using namespace std juga. Nah, lalu di sini program utamanya itu kita pada iterasi pertama ini sebagai iterasi pembangkitan populasi yang pertama. Nah, di sini sesuai yang dibilang tadi, kita mengambil data dari yang sudah ada tadi, data 4 bulan nilai tukar US dollar terhadap rupiah. Lalu di sini kita menggunakan koefisien normal 1 dan seterusnya itu
dengan rumus yang dimasukkan tadi itu rumus untuk normalisasi. Nah, lalu di sini ada dalam mencari global base juga kita menggunakan nilai maksimum antara normalisasi 1, 2, 3, dan 4. Begitu seterusnya di mana lalu partial base atau PBS di sini kita mengambil nilai normal 1, 2, 3, 4. Nah, lalu untuk melakukan denormalisasi itu menggunakan rumus di mana seperti ini. Nah, lalu kecepatan partikel itu didapat dari rumus C1 dikurang C2 ditambah C1 dikali R1 dikali PBS1 dikurang PBS1 ditambah C2 dikali R2 dikali GBS kurang PBS1. Nah, itu seterusnya sampai ke bawah gitu. Nah, seterusnya, tapi itu iterasi kedua ini agak berbeda, di mana di sini dalam nilai normalisasi yang didapat di iterasi kedua itu dari normalisasi yang sebelumnya ditambah dengan kecepatan partikelnya. Nah, di sini global base-nya tetap mencari nilai yang terbaik atau nilai paling maksimal dari normalisasi 2 ini. Lalu denormalisasi dilakukan dengan rumus yang sudah diterapkan tadi, di mana kita menggunakan nilai normalisasi dikurang 0,1 itu dikalikan dengan A itu sebagai nilai yang paling maksimal di antara denorm sebelumnya tadi dikurang B, itu yang paling minimum. Setelah itu ditambah 0,8 dikali BB itu yang paling minimum lagi, dibagi dengan 0,8. Itu seterusnya, lalu didapatkan kecepatan partikel dari rumus yang sama seperti sebelumnya juga. Nah, lalu kita lanjut ke iterasi yang ketiga, itu iterasi ketiga sama dengan iterasi kedua langkah-langkahnya. Yang membedakan tadi hanyalah di iterasi yang pertama. Nah, begitu seterusnya sampai iterasi yang ke-6. Nah, iterasi yang ke-6. Setelah itu kita coba jalankan saja. Kita lihat output yang didapat. Nah, di sini dapatkan outputnya itu dari output normalisasi, output denormalisasi, output nilai GBS di setiap iterasi, dan juga nilai PBS-nya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai yang didapat pada program ini sama dengan nilai Excel yang dirancang tadi. Nah, di sini sebelumnya mengenai penjelasannya kenapa digunakan iterasi secara manual. Nah, di sini kita PSO itu diterapkan secara manual supaya kita di sini lebih paham mengenai apa tuh iterasi yang dilakukan pada PSO gitu. Mungkin di sini saja penjelasannya mengenai program. Apabila ada kata mohon maaf mengenai presentasi kali ini. Baiklah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.